الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai bentuk realisasi dari penghambaan kita kepadanya. Semakin orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah akan senang menambahkan kepadanya, menambahkan keberkahan kepadanya dan menambahkan rezeki kepadanya. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, baik itu generasi tabi'in, tabi'it tabi'in ataupun generasi setelahnya. Jamaah sekalian dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini adalah kita akan membahas kajian di bulan Ramadan ini yang perdana sebagai bentuk aplikasi kita terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan ilmu. Saya mengingatkan kepada salah satu dari apa yang menjadi senjata seorang mukmin ketika menghadapi berbagai kesulitan, ketika menghadapi berbagai ujian, ketika menghadapi berbagai masalah. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan obat yang paling mujarab dari seluruh penyakit adalah doa, maka saya akan sampaikan apa yang menjadi kunci kesuksesan dari hamba-hamba Allah SWT dari kalangan para nabi maupun orang-orang soleh sebelumnya atau sebelum kita, yang mencontohkan bagaimana mereka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kisah bagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang saat itu merasa mulai putus asa terhadap dakwah kepada kaumnya, sehingga ketika berpuluh-puluh tahun berdakwah di kaumnya tidak ada yang mengikuti satupun, sehingga kemudian Nabi Yunus merasa sudahlah, ini bukan saat, udah tidak mungkin mereka tidak akan mungkin mau mengikuti, sehingga putus asa. Namun apa yang terjadi sama Allah SWT? Karena putus asa kemudian meninggalkan kaumnya. Selalu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau menerima dakwahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yunus ditenggelamkan kemudian dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan paus atau ikan besar. Ikhwafillah syarakumullah. Apa yang menjadi senjata Nabi Yunus di saat itu? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada saat kondisi sudah sangat kritis, kondisi sangat-sangat terpojok, kondisi sangat tidak memungkinkan untuk apa-apa lagi?
Sehingga kalau Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu dengan bahasa kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan pertama di dalam perut ikan, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kegelapan kedua adalah kegelapan berada di dasar lautan. Artinya ikan ini berada di dasar lautan yang sangat dalam sekali. Sehingga ada satu saja, hanya satu yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada saat kondisi seperti ini. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya. Kemudian Nabi Yunus meminta kepada Allah. Apa yang dilakukan? Cuma berdoa. Dan ini adalah bagian dari amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Makanya kalau disebutkan oleh para ulama, kunci kesuksesan itu istighfar dan doa. Dan istighfar itu bagian dari doa. Ya. Akhirnya Nabi Yunus meminta ampun kepada Allah SWT dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah bersabda sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah seorang berdoa dengan doa ini, tidaklah seorang berdoa dengan doa yang sebagaimana dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, niscaya Allah akan menyelesaikan urusannya. Niscaya Allah akan membukakan jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Doa ini simpel, ikhwan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim ya Allah. Ini mengibah kepada Allah SWT, meminta ampunan dari Allah, meminta pertolongan. Contoh kedua dari para nabi disebutkan, dan ini dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam banyak kitabnya. Salah satunya dalam pembahasan kitab Ighatsatul Lahfan min Wasa'idish Syaitan. Ketika beliau mengatakan salah satu contoh terbaik, kenapa Allah katakan innallaha astafa Adam, Allah memilih Nabi Adam secara personnya. Karena ada contoh yang baik pada diri Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat dosa, ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, satu saja kesalahan, penyesalannya itu seumur hidup. Rasa nyesalnya itu seumur hidup, sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Nabi Adam sejak saat itu, oleh kesalahan satu itu, tidak pernah berbuat dosa lagi selama-lamanya. Ini Nabi Adam alaihissalam. Dan contoh terbaik dari Nabi Adam apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan salah satu contoh yang terbaik dari diri Nabi Adam adalah ketika berbuat dosa langsung sadar, kemudian menyesal terhadap dosanya, kemudian segera minta ampun kepada Allah SWT. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Simpel. Mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini Nabi Adam alaihissalam meminta sehingga Allah merahmati. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Kemudian Allah meninggikan derajatnya.
Maka pantas kalau Ibnu Qayyim mengatakan jika kita adalah manusia harusnya mencontoh manusia pertama. Mencontoh bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Karena manusia tidak mungkin manusia itu terlepas dari salah. Ada kalanya manusia itu melenceng. Ada kalanya manusia itu terjerumus pada sebuah lembah dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa segera bertobat dan menyesali perbuatannya. Ini syawaan Allah SWT. Nabi Adam alaihissalam. Contoh ketiga yang disebutkan oleh Allah SWT adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan banyak para ulama ketika menyebutkan tentang pembahasan doa. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT berdoa ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah, biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah di negeri yang sangat tandus, tidak ada pepohonan yang tumbuh, di rumahmu yang kau muliakan, yakni rumah Allah SWT. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim tidak meminta dunia. Nabi Ibrahim tidak meminta supaya anak keturunannya dan istrinya ini kemudian dimuliakan, dikasih harta yang banyak, tidak. Lihat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Bahasa Allah SWT di sini, Masya Allah. Ya Allah, jadikan mereka ini orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau orang itu sudah diberikan pertolongan oleh Allah supaya bisa menjadi orang yang mendirikan sholat, orang itu pasti beruntung. Tentu semua atas pertolongan Allah. Tidak mungkin orang bisa mendirikan sholat, bisa menjadi orang yang saleh tanpa pertolongan Allah. Itu semua pertolongan Allah SWT. Yang diminta Nabi Ibrahim pertama kali adalah apa? Supaya mendirikan sholat. Dan ini terbukti ya, sampai disebutkan dalam sejarah bahwasanya negeri Jazirah Arab itu tidak pernah ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT berupa kesyirikan sampai muncul zaman Amr bin Luhai. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim di sini anaknya dari Hajar adalah Ismail. Ismail ini ya berarti peranakan dari Nabi Ibrahim yang notabene adalah dari daerah Babil atau Babilonia. Nikah dengan Hajar. Hajar ini asli Mesir. Kemudian punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menikah 2 kali. Yang pertama gagal dari suku Jurhum. Suku Jurhum adalah aslinya dari Yaman. Arab asli itu dari Yaman. Kemudian suku Jurhum ini ternyata akhlaknya jelek. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk menceraikannya dengan bahasa yang halus. Kemudian diceraikan. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita suku Jurhum yang sangat salehah, melahirkan anak keturunan yang selanjutnya ya di Jazirah Arab beranak pinak di situ. Ya makanya disebut bapaknya orang Arab, ya Jazirah Arab, Arab Adnan itu adalah Nabi Ismail. Ya di situ. Dan semuanya hidup dalam kondisi beribadah kepada Allah, tidak ada yang mensekutukannya. Muncul itu kesyirikan di Jazirah Arab pertama kali itu zaman Amr bin Luhai. Makanya sampai kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang Amr bin Luhai nanti akan membawa panji neraka, panji orang-orang musyrikin kepada ke neraka. Amr bin Luhai. Karena awalnya dia perjalanan dagang ke Syam, kemudian melihat di Syam sana ada orang-orang yang menyembah berhala, kemudian dibawa ke Jazirah Arab, diperkenalkan, kemudian dia tertarik dengan menyembah berhala dan begitu seterusnya. Ini awalnya. Jamaah sekalian rahmatullah SWT, doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah SWT. Permintaan Nabi Ibrahim.
Baru kemudian dikatakan faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan banyak hati-hati manusia itu senang kepada mereka. Dikabulkan oleh Allah SWT. Lihatlah berapa banyak di antara kita dan berapa banyak di kalangan seluruh manusia itu senang kalau datang ke Jazirah Arab Mekah. Rasanya rindu. Ya, apalagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang sudah pernah haji atau umroh ke sana, rasanya pengen balik lagi. Ya, banyak sekali. Hampir tidak pernah saya mendengar ada orang yang setelah ke sana, kapok saya ke sana. Tidak ada ya. Gara-gara sampai di sana sakit kemudian mengatakan, oh saya kapok kalau ke sana. Tidak. Rata-rata selalu mengatakan, oh saya pengen balik lagi. Begitu mendengar suara, ya, suara-suara ketika talbiyah gitu ya, labbaik Allahumma labbaik, itu rasanya nangis. Masya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim meminta warzuqhum, ya, minas samarat, ya, dan berikanlah, ya kan disebutkan, berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, supaya mereka bersyukur. Permintaannya apa? Bukan rizki saja, tapi minta rizki dari buah-buahan supaya Allah SWT menjadikan mereka orang-orang yang bersyukur. La'allahum yashkurun. Dan terbukti ya khawfil asyarkullah, berbagai jenis kurma di dunia, dan kurma terbaik itu ada di Jazirah Arab. Kalau pernah disebutkan salah satu kurma terbaik, ya, itu ada di Jazirah Arab. Salah satunya kurma Mukhairik, kurma Madinah, terkenal. Yang tadinya tandus, Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang memberikan rizki kepada mereka. Makanya ini salah satu doa. Kemudian kita berikan contoh doa para nabi, doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ini Masya Allah, kalau kita melihat kronologinya, sejarahnya bagaimana Nabi Zakaria yang berpuluh-puluh tahun menikah belum punya anak. Nabi Zakaria pengen punya anak, nggak punya anak. Lama, berpuluh-puluh tahun sampai umur yang sudah sangat tua. Sangat tua. Ya. Kalau tadi Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Ibrahim minta anak, ya, sampai istrinya sudah tua, ya, ini Sarah sudah tua. Itu Nabi Ibrahim meminta terus. Akhirnya Allah SWT kabulkan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku karunia anak dari golongan orang-orang yang saleh. Ini yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria tidak pernah putus, sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Nabi Zakaria selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan keturunan. Lalu Allah kabulkan di masa tuanya. Padahal ada sedikit perbedaan antara kasus terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Kalau Nabi Ibrahim disebutkan, tidak pernah disebutkan istri Nabi Ibrahim itu mandul, tidak pernah. Ya. Tapi kalau disebutkan di dalam Al-Quran, istri Nabi Zakaria itu mandul. Nabi Zakaria itu istrinya mandul. Makanya bahasa Allah SWT yang dibahasakan di dalam surat Al-Anbiya itu, ya, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria diceritakan oleh Allah SWT. Idnada rabbahu, ketika dia meminta kepada Allah SWT, memanggil Rabbnya, memanggil Tuhannya. Ini sebutkan ya, meminta kepada Allah SWT supaya mendapatkan anak. Kemudian apa? Maka bahasa Allah, fa aslahna wa aslahna lahu zaujah. Lalu kami perbaiki istrinya, rahimnya diperbaiki, yang tadinya mandul jadi tidak mandul, jadi subur. Dengan izin Allah bisa mendapatkan anak yang soleh, Nabi Yahya.
Maka jelas kalau disebutkan dalam surat Maryam, Nabi Yahya, ya, seorang anak yang soleh, yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang menjadi nabi, ya, seorang anak yang disebutkan oleh Allah SWT termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Ini insyaallah Allah SWT doa Nabi Daud alaihissalam. Ya, rasa syukur Nabi Daud sampai Nabi Daud itu senantiasa berdoa dan tidak pernah mengandurkan doanya. Ya, karena beliau termasuk orang yang soleh. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah, yang disebutkan oleh Aisyah, ya, tidaklah Rasulullah SAW itu menyebut Nabi Daud dan terus menyebut Nabi Daud, kemudian memuji Nabi Daud. Kenapa? Karena sholat yang paling dicintai oleh Allah SWT itu sholatnya Nabi Daud. Ya, sesungguhnya sholat yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah sholatnya Nabi Daud. Dia bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian beliau sholat, ya, bermunajat kepada Rabbnya. Puasa yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah puasanya Nabi Daud. Dan begitu seterusnya sampai Rasulullah SAW mengatakan di akhir itu, mengatakan, sungguh innahu la'abadan nas, innahu la'abadan nas, atau kana a'badan nas. Nabi Daud itu adalah manusia yang paling taat beribadah. Ya, itu Rasulullah SAW memuji Nabi Daud. Sehingga ketika Nabi Daud dengan kesolehannya kemudian meminta kepada Allah SWT keturunan yang soleh, muncullah anaknya yang soleh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga doa yang senantiasa beliau panjatkan karena saking besarnya rasa syukurnya, itu meminta, yang diminta bukan dunia. Yang diminta oleh Nabi Daud alaihissalam adalah permintaan cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ini salah satu doa Nabi Daud yang terbaik, yang dicontohkan sampai Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memintamu, aku meminta kepadamu cintamu. Artinya aku minta supaya engkau mencintai aku. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah SWT, Allah ridho. Kalau orang itu dicintai oleh Allah SWT, orang ini bertakwa. Kalau orang ini sudah dicintai oleh Allah SWT, Allah akan hindarkan dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan kecintaan orang yang mencintaimu. Yakni kecintaan orang-orang yang saleh, yang mencintaimu. Kemudian disebutkan wal amalil ladzi yuqarribuna atau yuballighuni ila hubbik. Dan karuniakan kepadaku cinta amalan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan wa hubba amalin, dalam riwayat yang lain disebutkan wal amal langsung. Dan cinta kepada amalan atau bisa beramal yang bisa mendapatkan kecintaan darimu. Satu kesimpulan besar dalam kajian ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan doa ini. Sesungguhnya manusia itu pasti banyak masalah. Manusia itu pasti banyak dosa. Doa. Manusia tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu, aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Tidak mungkin bisa melaksanakan dan kuat melakukan segala sesuatu kecuali semuanya atas kehendak dan pertolongan dari Allah SWT. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti meminta. Jangan pernah bosan untuk mengibah kepada Allah SWT, terutama di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah berkahi di dalamnya. Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya. Allah limpahkan maghfirahnya. Mintalah kepada Allah SWT. Istighfar. Berapa banyak amalan-amalan yang besar di bulan Ramadan ini yang Allah besarkan.
Allah puji di dalamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu waktu di mana istiqbalnya doa atau doa yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan, adalah apa? Di waktu sahur. Allah memuji, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka orang-orang yang beristighfar. Ini memuji orang-orang yang beriman yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Mumpung waktu sahur minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, salah satu doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat apa? Seorang itu berbuka. Subhanallah. Ya. Maka tidak heran kalau orang-orang saleh terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menuliskan di dalam kitab ini, bahwasanya apa? Sungguh tidaklah orang-orang saleh terdahulu setelah mereka menyelesaikan amal soleh, mereka meminta kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Pantas kalau mereka itu menjadi semakin soleh. Ya, maka saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, semoga Allah SWT dengan kita meminta kepada Allah SWT dan berdoa, beristighfar kepadanya, dengan mendekatkan diri kepadanya, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang disucikannya, dan Allah SWT jadikan kita semuanya orang-orang yang dimudahkan untuk beramal soleh. Terakhir, sebuah pesan atau sebuah perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan begini, cukuplah atau seorang mukmin itu sebenarnya salah satu siksaan kepadanya itu adalah orang mukmin susah beramal soleh. Saya ulangi, cukuplah siksaan bagi seorang mukmin itu adalah apa? Susahnya beramal soleh. Berarti tanda-tanda orang ini dalam kondisi hatinya sakit, rohnya itu sedang sakit, maka adalah tandanya orang tersebut susah beramal soleh. Maka kita lihat, kalau kita membuka Al-Quran rasanya berat, baru 5 menit ngaji, matanya sudah pedes. Baru sholat ya 10 menit, itu kakinya sudah gemeteran. Bukan gemeteran karena takut kepada Allah ya, bisa jadi orang gemeteran karena takut kepada Allah SWT. Atau baru berapa detik gitu ya. Atau ketika kita berat sekali untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, apalagi mumpung Ramadan. Karena Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, dan paling dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Maka hal seperti inilah yang harusnya kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh sehingga Allah SWT meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan kesalahan yang ada itu hakikatnya adalah pada diri saya sendiri, dan itu adalah manusia dan tidak mungkin luput dari sebuah kesalahan dan dosa. Oleh karenanya jangan ambil yang salah, ambillah yang baik dari kita. Jangan melihat suatu amalan itu melihat dari seseorang, tapi lihatlah amalan itu dari syariat dan dari ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jangan melihat Islam ini dari personnya, tapi lihatlah Islam ini dari ajarannya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika engkau ingin melihat Islam itu seperti apa, lihatlah Rasulullah SAW. Karena belum ada yang bisa mengaplikasikan Islam ini secara sempurna kecuali Rasulullah SAW, dan kemudian selanjutnya para sahabat-sahabatnya. Akhir ta'ala rabbil alamin wa nasallallahu alaihi wa sallam wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.